Mohon perhatian, kembali kami sampaikan kepada seluruh peserta dan juga undangan yang telah berada di area lokasi acara untuk segera memasuki ballroom karena sesaat lagi acara akan dimulai. Kami mohon bantuan panitia untuk mengarahkan seluruh peserta yang masih berada di luar untuk memasuki ballroom karena sesaat lagi acara akan dimulai. Dan kami mohon para peserta yang berada di belakang untuk mengisi bangku di depan terlebih dahulu. Terima kasih.
Mohon perhatian kepada Bapak Ibu yang telah berada di ballroom, kami mohon untuk mengisi kursi yang di depan terlebih dahulu. Sekali lagi kami mohon bantuan kerjasamanya kepada Bapak Ibu para peserta dan juga undangan. Kami mohon untuk mengisi kursi di depan terlebih dahulu. Ke area sana. Mohon perhatian, kembali kami sampaikan kepada seluruh peserta dan juga undangan
untuk segera memasuki ballroom karena sesaat lagi acara akan dimulai. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh undangan dan juga peserta untuk segera memasuki ballroom karena sesaat lagi acara akan dimulai. Kami mohon bantuan dan kerjasamanya kepada Bapak Ibu yang telah berada di dalam ballroom untuk mengisi kursi di depan terlebih dahulu. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berada di dalam ballroom, kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk mengisi kursi di depan terlebih dahulu. Terima kasih.
Takutnya bapaknya duduk. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut dengan meriah kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati, Pimpinan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, anggota Ombudsman Republik Indonesia, para gubernur se-Indonesia atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi media, kementerian lembaga negara, Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, para staf khusus menteri, jajaran direksi PT Pertamina Persero, para pimpinan Forkopimda Provinsi Bali. Yang kami hormati pula Direktur PT Subur Agro Makmur, Bupati Wali Kota se-Indonesia atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Lembaga Negara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli menteri, para peserta Reforma Agraria Summit, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Reforma Agraria Summit tahun 2024 di Provinsi Bali. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Igede Sukayasa dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Kami silakan. Kami pandu secara Hindu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Anugraham Manohara Dewa Datta Anugrahaka Aracanam Sarva Pujanam Namah Sarva Anugrahaka. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Agung, dengan segala keterbatasan, tidak henti-hentinya kami menghaturkan sembah bakti kehadapan-Mu atas segala limpahan anugerah Hyang Widi, sehingga sampailah waktunya kami melaksanakan rangkaian Reforma Agraria Summit Bali 2024 dalam suasana penuh kedamaian dan kebahagiaan. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terbaik dalam membangun bangsa dan negara kami untuk mewujudkan negara yang maju, mandiri, dan sejahtera. Om Anobadrah Kertau Yantu Wiswatah, semoga Hyang Widi senantiasa merestui serta mengabulkan doa dan permohonan kami.
Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Kesama Sampurna Yenamah Swaha. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu yang berbahagia, tari Selat Segara diciptakan di California, Amerika Serikat oleh I Gusti Ayu Srinati dengan pencipta iringan I Wayan Rai S. Tari Selat Segara memiliki pola gerak yang sangat sederhana, terinspirasi dari gerakan tari pendet, tari legong, dan tari rejang, yang biasanya dipersembahkan untuk menyambut tamu jauh yang telah menyeberangi lautan. Selain itu, tari Selat Segara merupakan sebuah karya seni yang menggambarkan Hindu dalam budaya Bali yang dapat digunakan sebagai media komunikasi antar bangsa yang pada akhirnya menjadi sebuah perdamaian. Berikut persembahan dari Sanggar Oongan Art, tarian Selat Segara.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan pelaksanaan Reforma Agraria Summit Bali tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN. Kepada Bapak Dalu Agung Darmawan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati para pimpinan dan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, anggota Ombudsman RI, para gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili, para pimpinan tinggi Madya Kementerian Lembaga Negara, Kepala Bank Tanah, Kepala Staf Khusus, para perwakilan Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, para pejabat tinggi Pratama, para tenaga ahli dan para hadirin peserta Reforma Agraria Summit 2024 yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Menteri yang kami hormati, pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Reforma Agraria Summit tahun 2024 di Pulau Dewata, Bali, yang diselenggarakan pada tanggal 14 dan 15 Juni 2024. Bapak Menteri yang kami hormati, RA Summit 2024 merupakan tindak lanjut GTRA Summit 2023 di Karimun sebagai kelanjutan dari GTRA Summit tahun 2022 di Wakatobi. Pada GTRA Summit 2023 telah disepakati beberapa hal yang mencakup 4 pokja. Yang pertama, resolusi penyelesaian legalisasi aset, permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Yang kedua, resolusi penyelesaian permasalahan pertahanan transmigrasi. Ketiga, penyelesaian konflik agraria pada aset BMN, BUMN, BUMD yang dikuasai oleh masyarakat. Dan keempat, resolusi penyelesaian redistribusi tanah pada kawasan hutan. Dalam konteks kebijakan teknis, butir-butir rencana aksi yang menjadi lampiran deklarasi dimaksud masih memerlukan penerjemahan yang lebih lanjut, baik secara operasional, kerangka kerja spasial maupun legal dan institusional. RA Summit tahun 2024 ini merupakan acara puncak pertemuan seluruh insan pegiat reforma agraria di Indonesia dengan rangkaian yang sudah dimulai sejak dilaksanakan gerakan sinergi reforma agraria, rapat-rapat kerja teknis, rapat koordinasi dengan KLHK, seminar, dan workshop. Dalam RA Summit 2024 ini dilaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya sambung rasa dengan tema memetakan reforma agraria secara utuh yang telah kami selenggarakan kemarin, yang membahas hasil workshop terkait dengan 4 pekerjaan rumah yang tadi kami sampaikan, serta penyusunan baseline reforma agraria 2025-2029. Pemutaran video kaleidoskop dan arahan 10 tahun pelaksanaan reforma agraria
dan penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat. Bapak Menteri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, RA Summit kali ini dihadiri kurang lebih ada 700 orang yang terdiri dari para pelaksana percepatan reforma agraria, para gubernur, perwakilan bupati, wali kota, para direktur Kakanwil, CSO, kepala Kakanwil, dan para pelaksana penata agraria di daerah termasuk para penerima sertifikat. Pada hari pertama kemarin kami sampaikan sudah kita laksanakan sambung rasa pembahasan hasil workshop dan penyusunan baseline untuk reforma agraria di tahun 2025-2029. Pada hari kedua ini akan dilakukan penyerahan akte pernyataan pelepasan sebagian HGU untuk bank tanah. Dan akan diserahkan 181 sertifikat elektronik untuk rakyat yang terdiri dari sertifikat redistribusi tanah, sertifikat hak pengelolaan desa adat, sertifikat tanah aset BMN dan BMD, wakaf, sertifikat rumah ibadah, dan layanan rutin. Khusus untuk sertifikat redistribusi tanah, Bapak Menteri, merupakan objek yang berasal dari pelepasan kawasan hutan yang diberikan kepada eks-pengungsi Timor Timur, serta merupakan bagian dari penyelesaian konflik agraria yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Bapak Menteri, kami sampaikan hasil rumusan sambung rasa yang kami laksanakan kemarin. Yang pertama, RA Summit Bali 2024 menawarkan gagasan skema-skema ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dengan menyatukan kepastian hak pemilikan dan penguasaan tanah dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta suatu sirkuit rantai komoditas dan nilai dalam satu paket yang sulit dalam implementasi dan lebih integratif secara institusional, termasuk dalam menjawab tantangan ekonomi global dan urbanisasi. Reforma agraria perlu dipandang sebagai kebijakan afirmasi yang mendahulukan kelompok lemah, rentan, dan marginal, terutama kelompok miskin, perempuan, dan masyarakat adat. Suatu kebijakan sebagai wujud adopsi prinsip no one left behind, tak ada satupun yang tertinggal dari Sustainable Development Goals. Bahwa pada pelaksanaan reforma agraria memiliki tantangan yang masih terus diselaraskan, baik berupa disharmonisasi data, kelembagaan, regulasi, serta tumpang tindih tata kelola antar sektor yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan trajektori panjang reforma agraria di Indonesia, secara evaluatif dapat diidentifikasi 10 hal utama. Yang pertama, standar data kadaster dan partisipasi masyarakat. Kemudian integrasi dan sinkronisasi data spasial. Kesiapan administrasi pertanahan, basis data spasial terintegrasi, sinergi dan kolaborasi antar pihak, one map policy, mekanisme penyelesaian tumpang tindih tanah, dukungan anggaran dan regulasi, dorongan legal, dan pencegahan pengkapitalisasian tanah, dan penanganan konflik agraria. Roadmap pelaksanaan reforma agraria antara lain pembentukan undang-undang derivatif dari TAP MPR RI nomor 9 tahun 2021, menyusun baseline reforma agraria 2025-2029 yang diawali dengan spatial framework baseline, membentuk skema-skema ekonomi yang berkelanjutan, menyelenggarakan reforma agraria summit di tahun-tahun mendatang secara bersama-sama dan memastikan partisipasi inklusif dari masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria. Bapak Menteri yang kami hormati, reforma agraria merupakan sebuah perjalanan panjang yang harus mempunyai trajektori yang jelas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sehingga RA Summit ini merupakan suatu arena yang sangat penting untuk menyatukan seluruh insan pegiat reforma agraria yang dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah pengingat, refleksi, dan wujud introspeksi diri pelaksanaan reforma agraria.
RA Summit perlu diselenggarakan secara rutin sebagai forum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun. Perlu diingat bahwa RA yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat ini dikelola oleh berbagai stakeholders dengan berbagai institusi yang memiliki aturan beragam. Kegagalan mengelola keberagaman tersebut akan berdampak pada komitmen masing-masing institusi. Pada akhirnya permasalahan tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Akhir kata, kami berharap RA Summit 2004 kali ini sekaligus menjadi arena sambung rasa untuk melaksanakan agenda reforma agraria selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan para panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya kegiatan RA Summit 2024 di Bali ini. Demikian kami sampaikan laporan pelaksanaan RA Summit. Mudah-mudahan RA ini menjadi bagian inti dari penyelenggaraan pengelolaan pertanahan agraria di Indonesia. Dengan memadukan pikiran dan hati sekaligus alam, semoga cita-cita ini segera memberikan hasil yang nyata. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, reforma agraria dalam 10 tahun perjalanannya telah menghasilkan kesepakatan 9 menteri yang tertuang dalam Deklarasi Karimun tahun 2023. Hal ini menjadi tolak ukur untuk menyusun baseline reforma agraria selanjutnya. Berikut kita saksikan bersama video kaleidoskop 10 tahun reforma agraria. Selamat menyaksikan. Program Proyek Operasi Nasional atau PRONAN ini sudah berjalan 35 tahun dan sampai sekarang belum beres-beres juga urusan sertifikat. Ngurus sertifikat masih lama, ngurus sertifikat masih berbelit-belit. Ini yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita benahi, ini yang akan kita perbaiki. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dalam rangka percepatan transformasi digital, Kementerian ATR telah melaksanakan percepatan digitalisasi data pertanahan dan tata ruang. Saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Saatnya kita sudah melakukan alih media, sudah melakukan transformasi digital sehingga dokumen-dokumen termasuk sertifikat tanah itu menjadi semakin aman. Sertifikatnya sekarang seperti ini. Ini yang sertifikat paling baru, namanya sertifikat elektronik. Saat ini, progres revisi PP tersebut sedang dalam rapat panitia antar kementerian dan sedang dalam tahap konsultasi publik. Bisa serahkan ya Oma ya, ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik.
over the last 7 years, there has been an increase of almost 250%. So this is a very optimistic scenario, and hopefully by the end of 2025, we can achieve our target. Well, the statistics are nice, but again, this is about promotion of justice and prosperity for all Indonesian landowners. So I strongly believe that this systematic land registration program will bring about a better future for everyone in Indonesia. Rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa tahun ini rampung semuanya. Karena menterinya masih muda. Berbicara reforma agraria, kita harus membangun sinergi dan kolaborasi yang baik. Reforma agraria menjadi tulang punggung bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan undangan menjadi pembicara di forum internasional yang digagas oleh Bank Dunia. Indonesia diundang ke forum ini karena dianggap berhasil sebagai negara yang mampu mereformasi aturan agraria dalam mensertifikasi tanah, mengatasi tumpang tindih aturan dan juga batasan serta konflik pertanahan yang muncul. Menteri AHY terbang ke Bandara Jalaluddin Gorontalo karena Bandara Samratulangi Manado masih ditutup akibat abu erupsi Gunung Ruang. Dari Gorontalo, AHY harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 6 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan yang rencananya akan dijadikan lahan relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap kasus mafia tanah di Kendari, Sulawesi Tenggara dengan kerugian mencapai 337 miliar rupiah. Saat ini Kementerian ATR BPN sudah berhasil mendaftarkan 113,3 juta bidang tanah. Terima kasih sama Pak Jokowi, kita bisa bikin sertifikat gratis. Alhamdulillah tidak ada pungutan biaya apapun. Benar-benar membantu rakyat yang tadinya nggak bisa ngurus surat sertifikat, sekarang udah mulai bisa, semua udah punya. Terima kasih Bapak AHY. Mari kita beri tepuk tangan untuk 10 tahun reforma agraria di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, kepada yang terhormat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono MSc MPA MA, kami silahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati dan muliakan, Pimpinan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hadir bersama kita sahabat kami Bapak Junimart Girsang, Bapak Yanuar Prihatin, dan segenap anggota DPR RI lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktunya hadir secara langsung dalam acara ini. Yang saya hormati dan banggakan, Wakil Menteri
Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga saat ini sebagai PLT, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bung Raja Juli Antoni. Jadi jabatannya banyak tapi snacknya cuma satu. Yang juga saya hormati dan banggakan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Alu Dohong. Terima kasih. Tolong sampaikan salam hormat saya untuk Ibu Menteri KLHK. Yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Bapak Suyus Windayana, para pejabat teras dari berbagai kementerian dan lembaga yang sekali lagi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk perwakilan BUMN, khususnya Pertamina yang juga menjadi salah satu supporter dari acara ini. Lalu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Bali, Bapak SM Mahendra Jaya, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Bali. Saya juga mendapatkan laporan hadir para PJ Gubernur atau gubernur lain yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Gita Aryadi. Dalam perjalanan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyaldi Ashra Ansyarullah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Ma'mun Amir. Saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jamdatun, Bapak Ferry Wibisono. Para bupati dan wali kota atau yang mewakili, segenap anggota tim pelaksana percepatan reforma agraria, para akademisi, para pimpinan civil society, dan juga Bapak Ibu para peserta Reforma Agraria Summit yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa menyelenggarakan Reforma Agraria Summit tahun 2024 ini di Provinsi Bali. Sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap program reforma agraria dalam satu dasawarsa, dalam satu dekade terakhir ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Sejak 2 bulan yang lalu, saat diberitahu tentang kegiatan ini, saya tentu menyambut dengan antusias. Walaupun ketika itu mungkin baru minggu-minggu awal saya dilantik menjadi Menteri ATR BPN yang baru. Tapi begitu dengar ada gelaran Reforma Agraria Summit setiap tahun, dan ketika mendengar itu saya langsung menyambut dengan sukacita, sehingga dipersiapkan dengan baik untuk diselenggarakan, dan saya tetapkan dijalankan di Pulau Dewata, Bali, the Island of Paradise. Setelah Bali cukup terpukul akibat pandemi COVID-19, kini Bali telah pulih dan bangkit. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang telah bersedia menjadi tuan rumah kegiatan ini. Kemarin sore saya menyempatkan untuk naik sepeda sambil menikmati sunset. Tadi pagi saya berlari menikmati sunrise. Jadi jogging menuju ke lokasi festival layang-layang, jaraknya kurang lebih sekitar 5 km.
tentu sambil menikmati keindahan alam. Udaranya juga sejuk. Jadi saya merekomendasi kepada Bapak Ibu para peserta summit ini, walaupun serius kita mengikuti kegiatan, tapi di sela-sela padatnya jadwal, semoga masih bisa menyempatkan diri untuk menikmati alam Bali yang begitu indah. Ya, sekaligus kuliner, ngopi-ngopi banyak sekali, warung-warung, kafe-kafe, tolong dihidupkan juga ekonomi masyarakat, UMKM-nya, karena sekali lagi salah satu tujuan kita menyelenggarakan acara besar seperti ini bukan hanya fokus pada mencari solusi terkait dengan agraria atau reforma agraria dan juga urusan pertanahan lainnya, tapi juga bisa memajukan ekonomi lokal. Nanti sore juga akan dibuka, mulai digelar Pesta Kesenian Bali. Ini sebuah gelaran tahunan yang akan dijalankan selama 1 bulan ke depan, begitu ya Pak PJ Gubernur ya. Dan insya Allah saya juga akan hadir, mudah-mudahan kita bisa menyukseskan karena ini menjadi sebuah showcase kepada dunia bahwa Bali dan juga Indonesia tentunya kaya dengan budaya, seni, tradisi yang patut kita sampaikan ke berbagai penjuru dunia. Bapak Ibu yang saya muliakan, tahun ini Reforma Agraria Summit mengangkat tema Sinergi untuk Reforma Agraria yang berdampak dan berkelanjutan, impactful and sustainable. Ini yang kita harapkan. Tema tersebut mengandung makna pentingnya persatuan, sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menyukseskan reforma agraria. Karenanya melalui forum Reforma Agraria Summit ini, mari kita terus tingkatkan dan perkuat sinergi untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik tenurial dalam mengelola sumber daya alam yang masih sering tumpang tindih di antara kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu para peserta sekalian, baik dari tim percepatan dan tim pelaksana reforma agraria, jajaran Kementerian ATR BPN pusat dan daerah, maupun para gubernur dan perwakilan bupati dan wali kota selaku ketua gugus tugas reforma agraria daerah, serta para akademisi dan civil society organization. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini setidaknya ada dua hal mendasar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai evaluasi dan refleksi pencapaian reforma agraria dari periode 2014 hingga 2024. Yang kedua, tantangan dan peluang untuk keberlanjutan reforma agraria di masa-masa mendatang. Saya mulai dengan agenda yang pertama. Perjalanan 1 dekade, 10 tahun reforma agraria menjadi momentum penting bagi kita untuk melakukan sejumlah evaluasi dan refleksi sebagai pedoman baru dalam menyukseskan program reforma agraria ke depan. Sejak program ini dijalankan, telah terjadi akselerasi dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui program PTSL, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Pada tahun 2017, kami laporkan, tanah terdaftar baru mencapai 46 juta bidang tanah. Bisa dilihat di slide di depan ini. Dan alhamdulillah, hingga akhir Mei tahun 2024 ini telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah. Dan 91,7 juta bidang tanah diantaranya telah bersertifikat. Hasil ini signifikan, telah mencapai 94,4% dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 atau mencapai 89% jika dihadapkan pada total target hingga akhir 2025 yaitu 126 juta bidang tanah. Dalam 100 hari kerja,
Kami juga telah berhasil mendaftar 2,4 juta bidang tanah sejak tanggal 21 Februari 2024 yang lalu. Untuk itu, kami optimis, insya Allah, atas kerja bersama, sinergi dan kolaborasi kita semua, target PTSL tersebut dapat tercapai. Program pendaftaran tanah secara masif ini telah memberikan kontribusi terhadap penambahan nilai ekonomi, economic value added, sebesar kurang lebih 6.519 triliun rupiah. Hal ini tentu bersumber dari pajak penghasilan, bea perolehan hak tanah dan bangunan, penerimaan negara bukan pajak, dan nilai hak tanggungan. Dalam 100 hari kerja, kontribusi pertambahan nilai ekonomi tersebut sebesar 215,8 triliun rupiah. Sementara itu, boleh tepuk tangan? Sementara itu, dalam rangka mewujudkan kabupaten dan kota yang semakin modern, berkualitas, berstandar dunia, kita juga tentu tidak hanya secara fisik kita hadirkan itu, tetapi yang tidak kalah penting atau justru yang sangat mendasar adalah bagaimana kita menghadirkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang semakin modern, berkualitas dan berstandar dunia. Oleh karena itu, dengan tujuan tersebut kami telah menetapkan pada tahun ini ada 104 kota dan kabupaten yang berstatus lengkap. Dari target tersebut, pada saat awal kami masuk, sejumlah 13 kota kabupaten dinyatakan lengkap. Dan dalam 100 hari kerja, alhamdulillah terjadi penambahan 20 kota kabupaten lengkap, sehingga jumlah keseluruhan kota kabupaten lengkap hari ini 33 kota kabupaten. Kemudian simultan dengan program PTSL, kami juga berupaya untuk merealisasikan arahan Bapak Presiden terkait penerapan sertifikat elektronik secara masif. Walaupun kami catat, para pimpinan Komisi 2 DPR RI kemarin menyampaikan pandangan dan juga masukan terkait dengan implementasi sertifikat elektronik ini, tetapi alhamdulillah secara keseluruhan layanan kantor elektronik awalnya di bulan Februari 2024 baru ada 10 kota dan kabupaten di Indonesia. Dan dalam 100 hari kerja, kami berhasil menambah hingga 114 kota kabupaten. Artinya terjadi penambahan sebesar kurang lebih 1.100% atau hampir 11 kali lipat. Adapun jumlah sertifikat elektronik yang telah diterbitkan hingga 21 Februari 2024 sebanyak 19.802 sertifikat. Dalam 100 hari kerja terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat hingga mencapai 62.753 sertifikat. Sertifikat elektronik ini menjadi sangat penting ditinjau dari segi keamanan dokumen, kepastian hukum, dan kemudahan dalam bertransaksi. Program sertifikat elektronik ini juga sejalan dengan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kedepan, layanan sertifikat elektronik akan diintegrasikan ke dalam sistem INA Digital. Dengan adanya sistem INA Digital ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara real-time dan efisien, sehingga mendukung kemudahan layanan publik di Indonesia yang cepat, aman, transparan, dan berkualitas dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hadirin sekalian yang saya banggakan, reforma agraria yang bertujuan mewujudkan keadilan pertanahan telah diselenggarakan melalui penataan aset dan penataan akses. Penataan aset tanah dilaksanakan dengan 2 kegiatan. Yang pertama adalah legalisasi aset, yang kedua adalah redistribusi tanah. Secara keseluruhan, program penataan aset tanah telah melampaui target. Dari 9 juta hektar target RPJMN pada tahun 2014 hingga 2024 kita berhasil mencapai 12,5 juta hektar atau sebesar 138%. Sedangkan penataan akses dilaksanakan melalui pemberian akses terhadap modal bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang nilainya mencapai 6.295 triliun rupiah. Pemerintah juga telah melaksanakan penyuluhan dan pendampingan
kepada 364.397 kepala keluarga sesuai dengan potensi tiap-tiap kelompok masyarakat. Sektornya meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan lain sebagainya. Dari proses ini telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat kurang lebih 41%. Pencapaian ini telah berhasil melebihi target 20% atau 2 kali lipat dari target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian ATR BPN. Selanjutnya, saat ini telah terbangun sistem informasi geografis reforma agraria yang dapat memetakan hasil redistribusi tanah dan legalisasi tanah di seluruh Indonesia sampai tingkat desa. Sistem ini berisi informasi subjek berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK, sehingga bisa menjadi instrumen dalam melaksanakan reforma agraria di tingkatan daerah. Sementara itu, terkait penyelesaian konflik agraria, Kementerian ATR BPN telah menyelesaikan 24 lokasi prioritas reforma agraria yang ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah sejumlah 14.968 bidang dengan luas 5.133 hektar untuk 11.017 kepala keluarga. Dengan demikian, secara umum, alhamdulillah, program reforma agraria berjalan pada rel yang benar, on the right track. Bahkan, beberapa pencapaian telah melampaui target. Hal ini juga diakui oleh dunia, dengan diundangnya pemerintah Indonesia sebagai pembicara pada panel tingkat tinggi di World Bank Land Conference pada bulan Mei lalu. Pada forum ini, Indonesia diminta untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman kepada 1.400 peserta dari 81 negara terkait pelaksanaan reforma agraria yang dinilai berhasil oleh Bank Dunia. Keberhasilan reforma agraria bukan hanya sekedar output angka-angka kuantitatif, tapi juga outcome-nya benar-benar dirasakan secara kualitatif oleh masyarakat. Suara-suara rakyat seperti sekarang ngurus sertifikat nggak ribet lagi. Setelah 30 hingga 40 tahun menanti akhirnya sekarang kami punya sertifikat juga. Atau ketika saya datang ke berbagai daerah, banyak juga yang menyampaikan dengan sertifikat saya bisa punya akses modal. Suara-suara semacam itu, testimoni yang genuine semacam itu hadir di tengah-tengah kebersamaan kita dengan rakyat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadikan ini sebagai penyemangat bahwa apa yang kita lakukan, sentuhan kita langsung ke rakyat ini benar-benar dinantikan dan diapresiasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus bisa berkontribusi dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Atas keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dalam 1 dekade terakhir ini tentu tidak lepas dari jasa para menteri ATR kepala BPN sebelumnya. Tentu saya dedikasikan reforma agraria ini termasuk memperingati 10 tahun reforma agraria ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan di bawah kepemimpinan para menteri ATR dan kepala BPN sebelumnya. Berikan tepuk tangan kepada beliau-beliau semua yang telah memimpin jalannya reforma agraria ini dengan baik. Saya hanya melanjutkan. Tapi mudah-mudahan bukan sekedar melanjutkan, tapi waktu yang singkat ini juga saya upayakan dengan maksimal, tentunya didukung penuh oleh segenap jajaran di tingkat pusat, daerah, sampai dengan kabupaten kota, sehingga bisa lebih sukses, lebih cepat, lebih progresif. Terimalah apresiasi dan hormat saya setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah bekerja selama ini dari Sabang sampai Merauke. Hadirin yang saya muliakan, pada agenda kedua, saya juga ingin menyampaikan sejumlah tantangan yang harus kita ubah menjadi peluang. From challenges into opportunity, itu yang selalu menjadi kekuatan kita dalam bekerja. Pertama, kemarin kami sampaikan di rapat kerja bersama Komisi 2, tantangan pertama tentu terkait dengan adanya penurunan pagu anggaran
di Kementerian ATR BPN dan tentunya kementerian-kementerian lainnya. Untuk tahun anggaran 2025, tentu penurunan anggaran ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan reforma agraria. Tetapi kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus segera mencari solusinya dan kita harus kreatif, kita harus inovatif untuk mencari jalan keluar, termasuk mencari bagaimana kita bisa tetap menjaga performance dan kinerja reforma agraria ke depan. Contohnya, Kementerian ATR BPN juga tengah melaksanakan proses negosiasi dengan Bank Dunia untuk mendapatkan tambahan pinjaman lunak selama 5 tahun ke depan. Dari semula 5 tahun sebelumnya 200 juta US dollar, ke depan insya Allah kalau tidak ada halangan dan mendapatkan support, maka kita bisa memperoleh 635 juta US dollar sebagai pinjaman lunak. Secara prinsip Bank Dunia sudah setuju, tinggal menunggu finalisasi di tahap Kementerian Keuangan. Kami yakin akan ada sumber-sumber pendanaan lainnya yang bisa kita rumuskan bersama. Yang kedua, tantangannya, masih terdapat tumpang tindih aturan dan regulasi. Ini Pak Wamen LHK datang, terima kasih Pak. Rasanya kita harus lebih sering duduk bareng karena, kenapa Bang? Oh ya, sudah datang, mudah-mudahan nanti kita lebih sering bersinergi dan berkolaborasi karena overlapping regulations ini memang harus ditemukan titik tengahnya. Mudah-mudahan semangatnya di situ, kita sama-sama bekerja. Mohon teman-teman, Bapak Ibu di Parlemen juga terus mendukung kami karena memang sejatinya ini bukan hanya urusan 1-2 kementerian tapi juga banyak stakeholders. Sehingga memang sangat dibutuhkan sinergi dan kolaborasi di antara kita. Untuk reforma agraria ini, contohnya, meski secara keseluruhan telah berhasil mencapai 12,5 juta hektar dari target 9 juta hektar yang menjadi tanah objek reforma agraria, tetapi jika diuraikan masih ada ketimpangan antara pencapaian masing-masing bidang. Pada program legalisasi aset misalnya, pendaftaran tanah mencapai 279,83% dari target, sementara pendaftaran tanah transmigrasi baru mencapai 24,92%. Sedangkan pada program redistribusi tanah yang berasal dari tanah ex-HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya, telah mencapai 358,53% dari target. Sementara dari hasil pelepasan kawasan hutan baru mencapai sekitar 9,35%. Untuk itu sekali lagi, koordinasi dan komunikasi antar kementerian harus semakin diintensifkan. Bukan hanya di atas kertas atau secara formal, di meja-meja pertemuan, tetapi juga kita implementasikan bersama di lapangan. Selain itu, kita juga terus mendorong agar percepatan implementasi One Map Policy, kebijakan satu peta ini bisa segera kita wujudkan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai urusan reforma agraria dan juga tata ruang. Dan tantangan yang ketiga, Bapak Ibu, terima kasih Pak Jamdatun ini sudah datang. Tantangannya adalah masih rendahnya perlindungan terhadap aparatur pemerintah yang terlibat dalam penanganan sengketa dan konflik agraria. Hal ini juga menjadi concern dari para wakil rakyat Komisi 2 pada saat kami melakukan rapat kerja. Diperlukan payung hukum yang lebih kuat, yang lebih decisif untuk melindungi para aparatur kita. Saya mendengarkan masukan dari kepala-kepala kantor pertanahan misalnya, banyak yang khawatir, ragu-ragu karena bisa bermasalah ketika tidak ada sebuah payung hukum yang jelas dan melindungi semua dengan berkeadilan. Mudah-mudahan melalui Reform Agraria Summit ini juga hadir semangat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan juga jangan sampai ada menjadi korban, padahal tidak ada niat apapun, tidak ada sesuatu yang disengaja
hanya karena regulasi yang tumpang tindih, hanya karena payung hukum yang belum terlalu kuat dan bisa melindungi semuanya. Tetapi kami juga ingin sampaikan di sini bahwa spirit dari Kementerian ATR BPN adalah juga terus membangun zona integritas secara internal. Bukan hanya menjadi slogan, saya sampaikan kepada Bapak Irjen, tetapi juga benar-benar diterapkan karena zona integritas itu berlaku bukan hanya di lingkungan kantor, tetapi kemanapun kita berada, zona integritas itu yang melindungi kita dan kinerja dari Kementerian ATR BPN dan yang lainnya. Tetapi sekali lagi kita butuhkan sesuatu yang memang benar-benar bisa menjamin dengan baik kerja-kerja dan progres kita ke depan. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Perpres nomor 62 tahun 2023 telah memberikan panduan bagi kita dalam penyelesaian sengketa konflik pertanahan, percepatan penataan aset, pemberian akses masyarakat terhadap tanah, serta pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Khusus terkait ini, saat ini kita sebenarnya memiliki mekanisme survei bersama. Ini antar sektor, antar instansi, lintas lembaga, khususnya antara Kementerian ATR BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua kementerian turun ke lapangan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi bersama. Kemudian hasil kesepakatan yang dimuat dalam berita acara akan menjadi dasar bagi Kementerian ATR BPN untuk selanjutnya melakukan sertifikasi tanah masyarakat yang telah dikeluarkan wilayahnya dari kawasan hutan. Dengan mekanisme ini, mudah-mudahan tidak ada lagi aparatur yang terkena persoalan hukum karena dianggap telah mengakibatkan kerugian negara. Untuk itu sekali lagi mari kita tingkatkan koordinasi dan komunikasi yang ketat, yang erat di antara masing-masing kementerian. Setuju Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Kita ingin sukses, kita ingin melakukan percepatan-percepatan, progres-progres yang juga diharapkan oleh rakyat, tapi tidak boleh ada di antara kita yang kemudian terjerat dalam permasalahan, apalagi masalah hukum. Inilah yang kita harus pastikan bersama. Inilah fungsi dari leadership, dari manajemen, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Mari kita jaga bersama-sama. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini pula, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para gubernur, bupati dan wali kota. Oh, ini Pak Gubernur Sumbar ya, sudah datang. Terima kasih Pak Mayaldi. Saya ulangi, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para gubernur, para bupati dan wali kota dimanapun berada yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan reforma agraria melalui forum gugus tugas reforma agraria atau GTRA. Hingga saat ini telah terbentuk GTRA di 34 provinsi yang diketuai oleh para gubernur dan di 348 kabupaten kota yang diketuai oleh para bupati dan wali kota. Pembentukan GTRA ini akan terus kita akselerasi secara masif dengan tambahan 4 provinsi baru dan juga di 166 kabupaten kota yang belum memiliki GTRA tersebut. Tidak hanya berhenti pada pembentukan sebuah wadah GTRA, saya juga mendorong kepada segenap gubernur dan kepala daerah yang lain untuk mengintegrasikan kegiatan reforma agraria ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Kami mendapatkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri misalnya. Baru tercatat ada 12 provinsi yang telah benar-benar mencantumkan kegiatan penataan aset. Dan baru ada 8 provinsi yang telah mencantumkan kegiatan penataan akses dalam kebijakan program dan anggaran daerahnya. Mari kita dorong terus untuk semakin banyak provinsi termasuk kabupaten kota yang juga aktif dan terlibat langsung dalam reforma agraria ini. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari GTRA Summit yang tadi sudah dilaporkan oleh Dirjen Penataan Agraria, Bapak Dalu, baik di Wakatobi tahun 2022 maupun di Karimun tahun 2023, kita juga akan fokus untuk memberikan hak atas tanah bagi masyarakat adat. Dengan diberikannya hak pengelolaan, kita memberikan kepastian hukum atas tanah-tanah ulayat. Hak pengelolaan tersebut akan membuka peluang terjadinya peningkatan ekonomi bagi masyarakat adat setempat.
Selain itu, dalam rangka pencegahan perubahan iklim, krisis iklim, Kementerian ATR BPN juga tengah melakukan revisi terhadap PP nomor 18 tahun 2021 terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading, perdagangan karbon. Melalui revisi PP ini akan memungkinkan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terlibat dalam perdagangan karbon. Menurut prediksi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, nilai ekonomi dari perdagangan karbon Indonesia pada tahun 2030 bisa mencapai lebih dari 3.000 triliun rupiah dan di tahun 2050 angkanya bisa melebihi 8.000 triliun rupiah. Ini sebuah prediksi yang sangat optimis. Bayangkan, selain kita juga bisa menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan dan alam kita, kegiatan carbon trading bisa memberikan nilai ekonomi yang begitu signifikan bagi negara. Hadirin sekalian berbahagia, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Dirjen Penataan Agraria, kemarin telah diselenggarakan sambung rasa pembahasan hasil workshop. Saya berharap hasil workshop yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sambung rasa tersebut, selain menghasilkan poin-poin penting seperti yang tadi telah dilaporkan, juga dapat menjadi pijakan, menjadi baseline reforma agraria 2025 hingga 2029 pada masa pemerintahan selanjutnya. Untuk itu, sekali lagi, marilah kita bersinergi dan menjadikan output dari Reforma Agraria Summit 2024 ini sebagai refondasi yang lebih kokoh untuk mengakselerasi kerja bersama, serta menyiapkan baseline bagi pelaksanaan reforma agraria di masa-masa mendatang yang kita harapkan semakin berdampak dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir secara langsung. Tolong sampaikan salam saya kepada seluruh mitra kita dimanapun berada, para pemimpin di daerah. Mari kita terus bangun semangat yang sama. Insya Allah 5 tahun ke depan akan semakin sukses dan untuk bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri ATR, Kepala BPN. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan sertifikat tanah elektronik oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu, kepada para penerima kami silakan untuk mengambil tempat. Kami mohon perkenan Bapak Menteri ATR Kepala BPN untuk menyerahkan sertifikat. Mohon mendampingi Wakil Menteri ATR Wakil Kepala BPN. Kami silakan untuk menuju ke atas panggung. Satu, Bapak Komang Rentiasa, Program Redistribusi Tanah. 2. Bapak Putu Astawa, Program Redistribusi Tanah. 3. Desa Adat Bangah, diterima oleh Bapak Imade Sumadika. 4. Pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian Hukum dan HAM, diterima oleh Kadif Keimigrasian.
5. Pemerintah Provinsi Bali diterima oleh penjabat Gubernur Bali. 6. Pemerintah Republik Indonesia CQ Kejaksaan Republik Indonesia diterima oleh Kajati. 7. Pemerintah Kota Denpasar diterima oleh Wakil Wali Kota. 8. Pura Begawan Penyarikan Banjar Gumasi Mambal. 9. Madrasah Diniyah. 10. Gereja Kristen Protestan di Bali. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin, foto bersama kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Kami mohon Bapak Menteri untuk tetap di depan dan kami silakan untuk kembali ke tempat kepada Bapak Wakil Menteri dan juga para penerima sertifikat. Hadirin yang berbahagia, mohon izin, mohon Bapak Menteri untuk tetap di depan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan penyerahan akta pelepasan hak dan kepentingan atas tanah sebagian HGU PT Subur Agro Makmur yang akan disaksikan oleh Menteri ATR Kepala BPN. Mohon perkenan untuk ke depan kepada Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah dan Direktur PT Subur Agro Makmur. Penyerahan tanah untuk reforma agraria dari Bank Tanah kepada Kementerian ATR BPN pada hari ini merupakan yang pertama kali dilakukan sejak terbentuknya Badan Bank Tanah pada tahun 2021. Baik, penyerahan pertama dari PT Subur Agro Makmur kepada Badan Bank Tanah. Dilanjutkan dengan penyerahan dari Badan Bank Tanah kepada Kementerian ATR BPN. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, kita akan ada sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri di tempat masing-masing. Dan kepada Bapak Ibu yang berada di samping kanan kiri, kami mohon untuk merapat ke tengah. Dan kepada fotografer kami silakan untuk mengambil gambar dari atas panggung. Mohon izin Bapak agar semuanya bisa tertangkap kamera, kami mohon untuk merapat ke tengah. Untuk Bapak Ibu yang berada di kanan kiri, kami silakan untuk merapat ke tengah. Baik, mohon izin kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya 3, 2, 1. Selanjutnya dengan kepalan tangan Bapak Ibu kami mohon. Baik, kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Reforma Agraria Summit tahun 2024 di Provinsi Bali. Terima kasih dan sampai jumpa di Reforma Agraria Summit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi 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 Om.